Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sampai di pelajaran ke-11 yaitu penjagaan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam terhadap sisi-sisi tauhid. Ya, di pelajaran ini kita akan bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW itu sangat bersemangat ya menjaga perkara tauhid. Bagaimana beliau menutup pintu-pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Di pendahuluan ya kita lihat ada anak-anak kecil ya. Pada zaman Rasul itu mereka mendendangkan bait-bait syair ya. Maka di antara mereka ada yang mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang terjadi besok. Maka Nabi SAW menegur, la taquli hakadha. Jangan kau mengatakan seperti itu. Wa quli ma kunti taqulin. Ucapkan olehmu perkataan yang biasa kalian ucapkan. Lihat, di sini kalimat ini, di tengah-tengah kami ada nabi yang mengetahui apa yang terjadi besok. Ini kan bentuk hulu, mensifati Rasul dengan sifat-sifat ketuhanan. Maka langsung diingkari oleh Rasul. Nggak boleh kamu ngomong seperti itu. Ya, karena akan mengantarkan kepada kesyirikan, merusak kepada tauhid. Nah, kemudian kita lihat ya semangat Nabi SAW dalam menjaga umatnya, ya keselamatan umatnya. Ya Allah sebutkan ya tentang beliau surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, di buku itu belum ada terjemahannya ya. Ya, mungkin kita kelupaan. Sungguh ya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Dia sangat menginginkan kebaikan bagi dirimu. Ya, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka di sini merupakan nikmat Allah Ta'ala yang sangat besar ketika Allah mengutus kepada kita seorang Rasul yang memiliki sifat-sifat seperti tadi. Ya, di mana beliau itu ketika melihat umat ini terjatuh dalam kesyirikan, beliau merasa sedih. Beliau ikut menderita dengan itu. Beliau sangat ingin manusia itu masuk dalam keimanan, bertauhid, beribadah hanya kepada Allah. Ya, dan beliau itu terhadap kaum mukminin, beliau sangat lemah lembut dan kasih sayang. Baik. Kemudian anak-anakku yang saya muliakan, ya, di antara jalan terbesar yang mengantarkan kepada kesyirikan itu adalah fitnah kuburan. Karena sikap yang berlebihan terhadap orang yang sudah dikubur itu telah banyak menyeret manusia ke dalam kesyirikan, baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya manusia melakukan ibadah di kuburan. Ya, Rasul katakan la taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Ya, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Maka berarti menunjukkan tidak boleh sama antara rumah dengan kuburan. Maka kalau di rumah boleh sholat, boleh membaca Al-Quran, berarti apa? Di kuburan tidak boleh melakukan itu, ya kecuali sholat jenazah. Ya, jangan kalian menjadikan kubur aku sebagai tempat perayaan, ya, id, ya, dan ucapkan sholawat kepadaku dimanapun kalian berada, karena sholawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi tidak harus mengucapkan sholawat kepada Rasul itu di hadapan kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lihat, maka Rasul melarang ya kuburan beliau dijadikan sebagai tempat perayaan. Ya kalau kuburan Rasul aja nggak boleh, apalagi kuburan selain Rasul. Nah, kemudian sholawat dan salam atas Nabi. Sekali lagi, ini bisa dilakukan dimanapun kita berada. Dan salam dan sholawat itu akan sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pernah ya cucu beliau, ya Zainul Abidin ya, Ali bin Hussein, ya cicit berarti. Ya, itu pernah melihat ada orang tuh masuk ke celah kuburan Rasul, berdoa di situ, maka oleh beliau ditarik, dinasihati, ya, bahwasanya mengucapkan salawat dan salam itu bisa dilakukan dari mana saja dan sampai, ya, tidak harus di hadapan kuburan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian melaksanakan ibadah di rumah. Ya, walataju buyutakum kuburo. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maka di sini artinya apa? Hendaknya kita kerjakan ibadah-ibadah itu di rumah. Ya, sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, zikir, dan sebagainya. Kemudian faedah yang kedua berarti apa? Kalau di rumah diperintahkan ibadah, berarti di kuburan tidak boleh. Karena apa? Antara rumah dengan kuburan tidak boleh sama. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat sikap penjagaan Nabi SAW terhadap sisi-sisi tauhid. Ya, yang pertama, larangan melakukan penyembelian di tempat yang digunakan untuk penyembelian kepada selain Allah. Jadi satu hari, ya nanti dibaca hadisnya, ada seorang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, aku nazar ingin menyembelih onta di daerah Buana. Rasul tanya, apakah di daerah itu dulu pernah ada dilakukan penyembelihan untuk selain Allah? Dijawab, tidak ada. Apakah dulu tempat itu ada patung-patung yang disembah selain Allah? Tidak ada. Maka silahkan. Maka ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh menyembelih di tempat yang pernah digunakan untuk penyembelian kepada selain Allah. Kita tidak boleh menyembelih korban untuk Allah di tempat yang dulu pernah ada patung-patung disembah untuk selain Allah. Kenapa? Meskipun sekarang udah nggak ada. Kalau kita melakukan penyembelihan di situ, orang akan menganggap ini dihidupkan kembali. Ya, dihidupkan kembali kegiatan penyembelihan untuk selain Allah Ta'ala. Jadi misalnya di tempat puncak Merapi sering dipakai untuk penyembelihan kurban untuk yang penunggu Merapi, maka nggak boleh kita menyembelih hewan di tempat itu karena orang akan menyangka oh berarti itu sama, yaitu menyembelih untuk yang bau rekso atau yang nunggu Merapi. Kemudian larangan menjadikan Allah sebagai perantara dalam satu permintaan. Ya, karena apa? Allah itu yang paling agung gitu loh. Masa kemudian Allah dijadikan perantara untuk meminta kepada makhluk? Ini nggak boleh. Nah, ya. Jadi ketika ada orang, aku meminta kepadamu wahai Rasul dengan hak Allah, maka Rasulullah marah, nggak boleh. Karena Allah itu lebih tinggi. Allah yang paling agung kedudukannya. Ya, maka tidak boleh dijadikan sebagai perantara ya dalam meminta kepada makhluk. Maka Rasul katakan celaka kamu ya dalam hadis itu. Ya. Jadi ini diantara bentuk-bentuk penjagaan Rasul ya terhadap sisi-sisi tauhid. Dan banyak sekali nanti sikap-sikap Rasulullah SAW ya terkait dengan penjagaan sisi-sisi tauhid. Nah, kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.